Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang kepada adik-adikku, anak-anakku yang berbahagia selalu. Bagaimana kabar? Semoga adik-adik di kediaman masing-masing dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Baik, pada perkuliahan pertemuan ke-14 ini ya, detik-detik menuju UAS, di mana kita akan membahas atau berdiskusi terkait dengan evakuasi ya. Apa ini evakuasi, bagaimana caranya, dan jenisnya seperti apa saja, serta tekniknya kiranya seperti apa ya. Dalam situasi atau ketika memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan tentunya ya. Seperti bahasan yang sebelumnya, di mana tujuan pembelajaran ini ya, di mana adik-adik diharapkan mampu memahami kesiapan apa saja yang dilakukan ketika melakukan evakuasi pada korban tentunya ya, dalam kondisi darurat maupun tidak. Kemudian bagaimana atau adik-adik sekalian ya dapat menjelaskan terkait dengan evakuasi pada korban ya, serta mampu mengaplikasikan evakuasi pada korban ya di lingkungan sekitar maupun di tempat kerja. Adapun kasus realnya nanti atau di kemudian hari mendapati hal tersebut ya. Oke, baik. Apa itu evakuasi ya? Di mana didefinisikan sebagaimana adalah cara memindahkan korban atau memindahkan korban kecelakaan atau gawat darurat dari tempat kerja atau tempat kecelakaan di tempat kerja ya, di mana kejadian ini dapat diperoleh atau membantu pertolongan medis pada si korban ya. Evakuasi ini dilakukan setelah korban mendapatkan pertolongan pertama atau bantuan ya, bantuan pertolongan pertama. Barulah dievakuasi. Jadi tidak serta-merta langsung dievakuasi kiranya ya. Ini sifatnya memindahkan korban kecelakaan atau gawat darurat dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman, nyaman atau ke tempat pertolongan medis. Macam-macam evakuasi ini pada penderita dibagi menjadi dua ya. Ada pemindaian darurat dan ada pemindaian biasa atau tidak darurat ya. Pemindaian darurat di mana ketika ada bahaya langsung terhadap penderita. Biasanya kasus-kasusnya ini yaitu adalah kebakaran ya, ledakan, bangunan yang tidak stabil, roboh ataupun kondisi-kondisi yang urgensi ya. Kerumunan massa yang ricuh, riuh ya, material berbahaya misal karena bahan kimia, limbah beracun ya, maupun kondisi cuaca yang kurang baik atau ekstrim dalam hal ini ya. Hal tersebut dimana diharapkan ya memperoleh jalan masuk atau jangkauan ke penderita ya, untuk dapat memindahkan si korban. Bila tindakan penyelamatan nyawa tidak dapat dilakukan karena posisi penderita tidak sesuai atau susah dijangkau, perlu mereposisinya ya, atau sulit memberikan bantuan. Nah, itu perlu mereposisi si korban tersebut ya. Contoh, ketika melakukan RJP dalam hal ini memicu terjadinya cedera spinal ya. Nah, itu kita reposisikan dulu ya, sehingga jangan menambah atau memperparah kondisi si korban tentunya ya. Itu kiranya pemindaian darurat ya, sifatnya urgensi ya. Ada bahaya-bahaya yang langsung pada kondisi saat itu juga. Pemindahan atau evakuasi biasanya adalah bila tidak ada bahaya langsung ya terhadap penderita dan penderita hanya dipindahkan. Nah, semuanya telah siap dan penderita selesai ditangani. Artinya biasanya pada
kondisi-kondisi tertentu yang cukup ringan ya. Ini misal, mohon maaf, ketika terjadi kecelakaan kerja ya, tertimpa ya, atau terpeleset atau terjatuh misalkan, tidak dalam kondisi risiko yang berat tentunya ya. Nah, ini pemindaian biasa, berarti tidak darurat ya, terjatuh atau terpeleset misalkan. Nah, itu cedera-cedera yang ringan ya. Dengan catatan penolong harus memindahkan korban tergantung dari keadaannya secara umum ya. Bila tidak ada bahaya yang risiko tinggi ya, jangan memindahkan korban, lebih baik ditangani di tempat ya. Artinya apabila kondisi korban ini bisa kita tolong pada saat itu juga, alangkah lebih baik kita berikan pertolongan terlebih dahulu ya. Jadi tidak dipindahkan ya. Kecuali yang tadi ya, pembedanya yang darurat. Kalau yang darurat benar-benar urgensi ya, sangat emergensi sekali ya, itu perlu cepat dievakuasi. Artinya evakuasi ini kan memindahkan ke tempat rumah sakit atau pelayanan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Nah, itu kan evakuasi juga definisinya ya. Baik, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat pemindaian korban atau penderita? Yang pertama adalah lakukan penilaian mengenai kesulitan ya, jangkauan yang memungkinkan terjadi saat memindahkan ya, bersifat risiko berat ya, dengan memperhatikan pula kekuatan dari si penolong ya. Kemudian rencanakanlah pergerakan sebelum mengangkat penderita, termasuk bagaimana menggerakkannya, mengangkatnya, tekniknya ya, dengan 1, 2, 3 atau 4 penolong ya. Jangan coba mengangkat atau menurunkan penderita jika tidak yakin dapat mengendalikannya. Nah, ini kekhawatiran ya, takutnya ini bukannya kita menolong malah membuat cedera si korban ya, atau malah korbannya terjatuh ya karena energi kita atau kekuatan kita tidak mampu untuk mengevakuasi. Selalu mulai dari posisi pembebanan yang seimbang dan jaga tetap seimbang. Artinya mulailah dalam tumpuan yang bisa menumpu kekuatan yang stabil ya ketika mengevakuasi korban. Gunakan tenaga otot tungkai, hindari penekanan otot punggung ya. Artinya si penolong pun diperhatikan ya, kekuatan dan situasi kondisi yang kiranya paling kuat itu dominan di mana ya. Ini saran anjurannya adalah gunakan otot tungkai ya, hindari penekanan otot punggung dari belakang, takut kita si penolong mengalami cedera malah gitu ya, sebaliknya bukan menolong malah ditolong gitu. Oke. Kemudian posisikan punggung harus tegak waktu pengangkatan. Nah, ini ergonomik daripada si penolong pun diperhatikan ya. Upayakan untuk memindahkan beban serapat mungkin dengan tubuh penolong ya. Dengan cara duduk ya, duduk atau jongkok. Nanti kita lihat ilustrasinya ya. Mungkin dari prakata ini belum bisa membayangkan ya. Upayakan bagian tubuh saling menopang serta jarak ketinggian saat menopang stabil ya, tidak terlalu dekat dari penolong, tidak terlalu jauh juga. Perbaiki posisi dan angkat penderita secara bertahap ya, tidak jadi ada step by stepnya ya, tidak langsung angkat gitu ya, tapi itu akan merasa sakit kita si penolong ketika mengangkat langsung ya, tapi dengan step by step. Upayakan kerja berkelompok atau komunikasi yang dilakukan dengan baik, lakukan koordinasi pula. Jadi penting ada komunikasi dan koordinasi ya, ketika ilustrasi atau aba-aba 1, 2, 3 angkat. Nah, itu kan suatu jenis komunikasi juga, koordinasi yang baik ya. Gitu. Oke. Jika Anda terpaksa memindahkan ya dalam kondisi yang urgent ya, mohon diperhatikan salah satunya yaitu apabila korban dicurigai menderita cedera tulang belakang, jangan pindahkan kecuali memang benar-benar diperlukan ya. Kalau kita tidak yakin, kita tunggu petugas medis atau petugas yang berwenang ya. Tangani korban dengan hati-hati untuk menghindari cedera ya. Oke.
pegang korban erat-erat tapi lembut. Ya, ini ketika evakuasi dengan cara menggendong atau memapah ya. Perhatikan bagian kepala, leher belakang, trauma jika korban pingsan ya. Dikhawatirkan yang pertama tadi ya, ada cedera spinal atau tulang belakang tidak ya. Angkat korban perlahan-lahan ya, dengan teknik step by step ya. Menyeret korban dapat dilakukan jika korban pingsan atau luka parah atau tidak cukup oleh penolong. Artinya tenaga penolong tidak mencukupi, bisa menggunakan bantuan evakuasi dengan cara kain ya, kemudian diseret ya. Nah, itu apabila si penolong terbatas tentunya ya. Kemudian syarat korban yang akan dievakuasi. Nah, ini korban yang pertama adalah sudah siap diangkat ya atau diangkut jika mengalami gangguan nafas sudah diatasi dan jalan nafas sudah terbuka atau bebas. Tidak ada perdarahan ya, luka sudah ditutup, ditangani ya, dibantu fiksasinya ya. Selama dalam pengangkutan atau pengangkatan lakukan pengawasan ketat agar keadaan korban tidak bertambah buruk ya, seperti tanda-tanda vitalnya, nafasnya, kesadaran umumnya ya. Dan luka yang diderita pada saat itu di monitoring selalu ya, agar segera cepat ditangani gitu. Oke, alat yang diperlukan apa saja ya untuk mengevakuasi tentunya adalah tenaga manusia ya, baik itu tanpa alat ya, perorangan atau individu ya, beregu 2 orang, 3 orang atau 4 orang dan seterusnya. Kemudian tandu ya, ini alat untuk memindahkannya. Tandu ini baik itu buatan maupun yang sudah permanen ya, sifatnya untuk urgent atau emergent. Dari bahan yakni papan, bambu, selimut ya, aluminium, besi ya, atau lain-lainnya, kayu ya, dan lain-lainnya yang kiranya bisa membantu untuk pelaksanaan evakuasi. Kendaraan tentunya ya, keadaan kendaraan darat ya, ataupun udara ataupun laut. Nah, untuk darat yakni ambulans ya, sifatnya memenuhi syarat untuk kendaraan evakuasi ya. Laut bisa kapal laut atau motorboat ya, yang kiranya untuk mengevakuasi sesuai dengan standar ya, standar dan syarat ketentuan untuk alat angkut evakuasi emergen ya, udara, helikopter ya, dengan syarat getaran rendah atau memenuhi syarat ketentuan untuk media evakuasi, transportasi untuk mengevakuasi ya. Ketika memasukkan pasien jangan datang dari belakang kepala juga sistem atau caranya ya. Penolong harus merunduk ya bila pasien diambil dari atas berangkar yang digantung. Nah, itu ya kiranya, agar tidak terjadi benturan ya. Baik, ini cara mengevakuasi ya, di mana ada pengangkatan sebelum diberikan pertolongan dan ada setelah diberikan. Ketika sebelum berikan pertolongan atau P3K dengan ada warning ya, di mana pengangkut korban yang tenggelam memerlukan teknik khusus di mana penolong harus dapat berenang dan terampil membawa korban ke tempat aman sebelum diberikan pernafasan buatan. Itu sampelnya ya. Contoh ketika tenggelam di laut misalkan atau di kolam renang misalkan ya. Nah, itu kan ketika kita mengevakuasi itu dilakukan sebelum melakukan pertolongan ya, pertolongan atau bantuan hidup ya gitu terhadap si korban ya, karena sifatnya evakuasi ini kan artinya memindahkan, jadi memindahkan dari keadaan bahaya ke tempat yang lebih aman ya. Ini merupakan salah satu cara mengevakuasi sebelum memberikan pertolongan. Apabila setelah memberikan pertolongan, di mana caranya yang pertama adalah dengan 1 orang misal ya, kondisinya penolongnya 1 orang, bisa dipapah, digendong ya, atau dipondong atau digendong ya.
Kemudian pengangkut dengan 2 orang, kondisi korbannya sadar ya. Artinya duduk di 4 tangan ya, 2 pasang tangan ya. Dan tidak sadar bisa menggunakan alat bantu apabila 2 orang penolong. Kemudian ketika 3 orang penolong melakukan pemapahan ya, amankan juga kondisi ya di mana lingkungannya terbatas ya, bisa melakukan pengangkatan ya. Ketika 4 orang penolong ya, pengangkatan bisa menggunakan alat atau menggunakan bantuan tenaga langsung dari si penolong ya. Dan perhatikan kondisi bagian yang cedera atau korban yang mengalami cedera spinal ya. Dan diharapkan pengangkutan ini berada di posisi korban bagian yang tidak cedera. Kalau yang cedera mengkhawatirkan menambah kecederaan tersebut ya. Oke, ini ilustrasi dari apa yang disampaikan atau teknik mengevakuasi ya. Ini 1 orang penolong ya, bisa digendong ya, atau Oke, ini bisa digendong ya, bisa juga diseret ya, pakai blanket drag. Kemudian bisa juga dipapah ya, kemudian diangkat ya, ataupun ini step firefighting carry step ya. Artinya dengan cara kita sebutnya bukan digendong ya, jadi seperti mengangkat tapi di pundak kita, di satu pundak kita gitu ya. Nah, ini step by stepnya ya caranya, dari persiapkan dulu si korban dalam keadaan rebah ya atau terlentang, kemudian diangkat, kemudian diberdirikan sejajar dengan tubuh kita, baru kita merunduk ya, mengangkatnya dan memanggulnya di pundak kita gitu ya. Caranya kurang dan lebih begitu. Bisa juga dengan cara mengikat tangan dari si korbannya, kemudian langsung diangkut ya, diangkat gitu. Seminimal mungkin ketika ada cedera jangan sampai terkena cederanya. Ya, itu 1 orang penolong. Ini 2 orang penolong ya, bisa juga 3 orang penolong ya, dengan cara memapah ya gitu. Kemudian ini 3 orang penolong. Nah, ini kerja tim ya, yang lebih daripada atau sifatnya bergu ya. 2, 3, 4 penolong ini perlu ada komunikasi dan koordinasi, karena kalau satunya sudah mengangkat, misalnya satunya belum siap, nah itu akan memberikan efek penambah cedera ya kepada si korban apabila memiliki cedera, ataupun kurang nyaman jadinya ya gitu. Untuk 3 atau 2 orang penolong boleh posisinya sejajar, boleh juga untuk 1 penolongnya apabila terjadi cedera spinal menjaga atau mengkondisikan daerah yang cederanya ya, untuk memegang agar stabil daerah yang cederanya. Biasanya cervicalis itu sangat berisiko ya. Oke, step yang pertama adalah sejajar si penolong ya. Kemudian kaki di depan, yang kanan atau yang kiri boleh ya, yang menjadi tumpuannya. Kemudian memberikan siap aba-aba posisi masing-masing ya. Yang satu memegang bagian kepala atau cervicalisnya ya. Yang satu di bagian tengah dan yang satu bagian kaki. Kemudian diangkat setengah badan ya. Artinya ditumpukan di bagian lutut si penolong ya. Kemudian informasikan untuk diangkat dan kita berdiri, baru berjalan seirama, iranya begitu. Nah, sama halnya ini 4 orang penolong ya.
2 di kanan, 2 di kiri, boleh juga 5 atau 6 ya. Mengangkat korban ya, saling berhadapan, berpegangan, posisikan pada posisi tubuh masing-masing ya. Oke. Mungkin menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Oke, ini 4 orang atau lebih ya. Media bantu evakuasi ya, baik itu dengan tandu, selimut maupun kendaraan transportasi. Ini media bantu evakuasi. Jenis tandu macam-macam, jenis selimut macam-macam ya, jenis kendaraan macam-macam. Yang penting memenuhi syarat ya. Kendaraan khusus kendaraan ambulans ya. Untuk selimut mungkin apa yang kiranya bisa kokoh kuat ya untuk mengevakuasi si korban ya, ataupun tandu ya, berbagai jenis tandu. Oke, baik. Ini cara pemindahan korban ya, tanpa peralatan. Jadi tanpa peralatan dengan si penolong saja ya. Pemindahan korban memiliki kemungkinan membuat cedera ya tambahan. Maka upayakan tidak menarik kepala korban, menjauhi bahu dan leher, tariklah penderita sepanjang sumbu tubuh. Jadi sesuai dengan tubuh ya. Jadi jangan berlawanan arah ya, itu akan menyakitkan. Oke, caranya yang pertama tarik pada siku atau pergelangan tangan. Nah, ini kan siku nih. Ya, siku ya, bagian pergelangan. Jadi jangan lengan, jangan ini ya, tangannya ya. Umpamakan ketika tangan ini khawatir terjadi cedera ya, gitu kan, di bagian pergelangan ini. Jadi di bagian sikunya ya, di bagian sikunya cengkram ya, atau pegang bagian hal tersebut, kemudian kita mengevakuasi ya dengan teknik baik itu menggendong, memapah ataupun menyeret misalkan ya, kalau memang tenaga kita tidak kuat ya, demikian. Maka bisa juga dengan tarikan atau selimut ya, diseret, pindahkan ke alat atau ini tanpa alat ya, bisa dengan seret ya, dengan perlahan-lahan ya, seperti di gambar ini cara menyeret si korban ya. Upayakan juga, alangkah lebih baiknya sebenarnya lebih baik kalau mengevakuasi lebih dari 1 orang ya. Tapi kalau memang itu sifatnya urgent dan memang mendadak dan kebetulan kebenarannya hanya ada kita ya, kondisi kita tidak mampu, kekuatan kita ya, boleh dilakukan dengan cara ini. Oke. Nah, ini tarikan pada lengan ya, jadi seperti memeluk ya. Perhatikan tangan si korban ya, itu kita bukan kita tekuk ya bahasanya, rapihkan ya. Kemudian kita pegang ya, sembari kita mengevakuasi ya. Baik itu diseret boleh ya, ataupun papah ya gitu. Untuk melakukan evakuasi dengan cara lain, maka posisikan diri Anda di sebelah atas korban, lipatlah secara silang tangan korban, kemudian masukkanlah kedua tangan Anda ke bawah ketiak kanan atau kiri korban dan peganglah lengan tangan korban. Kemudian tariklah korban ke belakang ya. Intinya ke belakang ini ke tempat yang lebih aman gitu ya. Menggunakan selimut ya yang tadi. Melakukan dengan cara ini, letakkan korban di atas selimut ya. Meletakkannya itu bisa dengan cara seperti jadi selimutnya itu dekat dengan korban ya, diawali didekatkan dengan korban, kemudian miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri. Nah, dengan cara seperti itu ya, memperhatikannya. Kemudian selanjutnya ikatlah dan buatlah simpul kanan kiri ujung selimut bagian kaki supaya ban korban tidak bergeser ya. Peganglah ujung selimut kanan kiri sebelah atas korban dengan erat dan selanjutnya tarik ke tempat yang lebih aman ya, atau nyaman, yang dimana untuk tempat tujuan mengevakuasinya ya. Ini dengan 2 orang penolong ya, memapah ya, berdiri di samping kanan kiri pada posisi tubuh yang mengalami cedera
ya. Kalau cederanya di kanan, di kiri posisikan ya, di dekat dengan area yang cedera untuk membantu segera mungkin menanggapinya ya, atau membantunya. Itu. Ini kondisinya korbannya masih setengah sadar ya, atau sadar. Kalau memang tidak sadar, bisa membopongnya, menggendongnya, mengangkat si korban ya. Bila Anda akan melakukan cara ini, perhatikan kekuatan fisik dari si penolong ya. Mampu atau tidak ya, jangan sampai tindakan ini menimbulkan cedera yang lebih parah pada korban. Ini menggendong ya, atau membopong, perhatikan juga kondisi fisik ya, taksiran kekuatan daripada penolong untuk menggendongnya ya. Oke. Ini dengan cara 3 orang tadi ya, mengalami cedera ringan ya. Secara berurutan dan step serta adanya koordinasi komunikasi untuk yang 2, 3, 4, 5, 6 atau beregu ini. Ini sama, nah ini stepnya ya. Jadi posisi siap ya. Mau kanan mau kiri ya, tumpuan yang paling kuat di tungkai kaki kita yang mana, atau bagian kaki kita yang mana ya, untuk menompang si korban. Selanjutnya ambil posisi masing-masing dan jaga bagian yang leher ya. Awas, hati-hati, cek bagian apakah ada cedera atau tidak ya. Kemudian angkat ya bagian dari masing-masing ya, bagian tengah ya, bagian pantat ya, atau bagian punggung ya, kemudian bagian kaki yang ketiga ya, untuk ujung korban, memegang bagian ujung korban. Kemudian baru koordinasikan kembali ya untuk pengangkatan ya. Ditahan dulu mungkin di bagian kaki kita ya, didekatkan bagian tubuh kita seperti merangkul ya, baru berdiri ya dengan posisi aba-aba yang baik. Nah ini kan kurang dan lebih begini, dan dimiringkan ya, mendekat ke bagian kita si penolong. Oke, ini jenis-jenis tandu ya, ada jenis portable ya, atau sebut lagi tandu beroda ya. Ini bisa untuk memindahkannya ini cepat karena ada bantuan beroda. Tandu lipat ya, kebalik ya, tandu portable. Ini tandu lipat ya, jadi dia praktis ya, tidak memakan tempat, artinya untuk cara penyimpanannya, tapi ketika urgent bisa digunakan. Hati-hati, ini ada kunciannya, jangan sampai kebalik ya. Nanti pas pengangkatan malah jadi melipat gitu ya. Nah, ini hati-hati. Tandu skop atau tandu ortopedik atau tandu trauma. Nah, ini biasanya benar-benar digunakan untuk korban yang memiliki cedera patah tulang atau lainnya ya. Sifatnya ini kokoh ya, terbuat dari aluminium. Ada tandu kursi ya. Nah, ini dipergunakan ya. Ini bukan kursi roda untuk yang di rumah sakit itu ya, beda ya. Ini adalah tandu sifatnya seperti kursi ya, untuk mengevakuasi korban, tidak memiliki cedera tentunya ya. Biasanya ini dipergunakan berbagai situasi kondisi sih gitu. Artinya ketika mungkin dievakuasi dari jalur udara ya, ini bisa dipergunakan karena ada penarikan gitu kan, bisa dipergunakan untuk tandu kursi ini gitu. Ini tandu spinal ya, yang mengalami cedera di bagian spinal, ini seperti papan ya, dan ini lurus. Kalau ini kan ortopedik ya, jadi ada trauma ya, seperti skop juga. Ini hampir mirip, cuma bedanya ini lebih datar ya. Ini merupakan transportasi ya, sesuai dengan SK Dirjen Pelayanan Medis ya,
di mana telah ditetapkan standar pelayanan ambulans yang terdiri dari ambulans transportasi, ambulans gawat darurat, ambulans rumah sakit lapangan, ambulans pelayanan medis bergerak, dan ambulans jenazah. Jadi beda-beda ya. Nah, biasanya yang ambulans jenazah ini tidak boleh untuk yang ambulans gawat darurat. Jadi beda-beda adik-adik ya. Mungkin secara umum awam itu sama saja, tapi beda-beda. Untuk ambulans transportasi adalah mengangkut pasien dari fasilitas ke tempat lain tanpa perlu pengawasan medis khusus. Dan mungkin isi-isian daripada fasilitas di ambulans transportasi ini berbeda ya. Ambulans gawat darurat untuk memberikan pertolongan dalam rangka pemberian bantuan hidup dasar pasien. Ya. Dan ketersediaan di dalam mobil ambulans gawat darurat mungkin standarnya sudah memenuhi untuk memberikan pertolongan, jadi ada alat-alat untuk memberikan pertolongan. Ambulans rumah sakit lapangan ya, dimana digunakan untuk melakukan pertolongan pada pasien gawat darurat sehari-hari, dan rumah sakit lapangan pada saat bencana. Nah, ini pada saat bencana ya. Kalau ini pada saat sewaktu-waktu ya, tapi komprehensif alatnya di situ cukup memadai ya. Walaupun lebih komprehensif lagi di rumah sakit. Ambulans pelayanan medis bergerak untuk memberikan pelayanan medis bergerak atau mobile klinik ya. Nah, gitu. Biasanya ini pada beberapa perusahaan yang tidak memiliki klinik di perusahaan, dan ini merupakan ambulans pelayanan medis bergerak. Kalau ambulans jenazah sudah jelas pasti untuk membawa jenazah tentunya ya. Oke. Ambulans gawat darurat atau sarana angkut 4 roda ini digunakan untuk memindah atau mengevakuasi penderita yang mengalami gawat darurat ke senter gawat darurat yang lebih lengkap. Nah, spesifikasi kendaraannya yakni ya, jelas roda 4 ya atau lebih, suspensinya lunak, warna mudah terlihat, memiliki tanda pengenal, ruang penderita cukup luas ya, ada tandu atau ada memuat stretcher ya, dan 2 tandu lipat, terdapat tempat duduk untuk petugas, mempunyai sabuk pengaman dan membawa inkubator transport. Ruang cukup tinggi, petugas dapat berdiri menunduk merungkuk ya. Dan ada gantungan infus minimal 90 cm ya, berarti cupnya ini di dalamnya cukup luas dan tinggi ya. Kemudian ada pula penerangannya ya, lampu halogen yang dapat dilipat, air bersih 20 liter dengan penampungan limbahnya, meja lipat, mempunyai lemari untuk obat dan alat, mempunyai refrigerator portable, dilengkapi AC ya atau exhaust house-nya, fan house-nya, mempunyai buku petunjuk dan pemeliharaan dalam bahasa Indonesia, mempunyai radio komunikasi atau telepon yang mempunyai sirine 1 nada ya, mempunyai lampu rotator berwarna merah ditetapkan di tengah di atas, lampu sorot belakang atas untuk penerangan keluar masuk pasien. Syarat teknis peralatan medis ya, tersedianya tabung oksigen dan alat untuk 2 orang ya. Peralatan resusitasi lengkap ya untuk dewasa dan anak-anak serta bayi ya. Suction pump manual maupun listrik berkekuatan 12 volt, alat monitoring ya, dan minor surgery set ya, sejenis alat bedah ya, alat bedah yang minor, kecil ya. Jadi enggak yang besar ya, enggak yang major ya. Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus tentunya tersedia ya. Secara teknis untuk petugas ambulans ya, di mana 1 sopir yang mampu terkait dengan PPGD ya, dan komunikasinya terjalin ya, 2 perawat PPGD dan 1 dokter PPGD jika diperlukan. Tata tertib dalam ambulans ya, saat menjemput penderita menggunakan sirine dan lampu rotator. Saat membawa pasien hanya menggunakan lampu rotator. Kecepatan maksimal 40 km per jam, di jalan tol 80 km per jam, atau menyesuaikan kondisi dan situasi. Mematuhi peraturan lalu lintas ya, mengisi dispatch form ya. Jadi ada formnya, ada syarat ketentuannya situ.
Persiapan merujuk, pastikan tempat tersedia di RS yang dituju, artinya sudah ada tempat tujuannya ya. Catat instruksi dokter tentang hal yang harus diperhatikan atau diberikan kepada pasien ya selama di perjalanan. Catat obat-obat dan alat yang harus dibawa apa saja. Ada catatan juga nama semua petugas yang berangkat atau surat tugas ya. Catatan keadaan pasien ya. Kemudian catatan keadaan pasien ketika tiba di rumah sakit tujuan, serta di perjalanan disarankan diserah terimakan kepada yang menerima dengan dibumbui tanda tangan dan melapor setelah semuanya sudah diselesaikan atau diterima di tempat evakuasi tersebut ya gitu, di rumah sakit misalkan ya gitu. Lebih tepatnya adalah rekaman catatan pasien ketika di awal hingga akhir di tempat rujukan atau evakuasi tersebut. Oke, ini sekedar lampiran saja ya. Sama tadi ya, gambaran-gambaran stepnya terkait dengan evakuasi ini tanpa alat ya, langsung atau digendong, dipondong ya, diangkat. Ini dipapah, ini digendong ya, firefighting tadi ya. Kemudian ini cara apabila pasien pingsan ya, dengan cara diseret juga boleh ya. Ini dengan cara ditelungkup ya. Kemudian ini ketika 2 orang ya menggunakan tangan kita ya. Jadi kayak kita mainan itu dulu ya. Mainan apa itu? Namanya tuh posisi tangannya membuat kotak gitu ya. Oke, ini sama ya. Kira-kira seperti ini dalam kondisi sadar. Kalau tidak sadarnya bisa seperti ini ya. Nah, ini cukup melelahkan juga ya gitu untuk si penolong. Nah, kurang dan lebih ketika diangkat ya seperti ini, posisi tangannya seperti kotak ya. Jadi satu sama lain saling mengikat. Ini 3 orang penolong ya, perhatikan apabila ada cedera. Ini sama 3 orang penolong ya. Ini menggunakan tandu. Oke. Nah, ini berhati-hati ketika menggunakan tandu, harus komunikasi dan koordinasinya terjalin dengan baik. Oke. Baik, itu kiranya ya sedikit ada video tayangan ya untuk gambaran evakuasi dari persembahan beberapa sumber-sumber yang memberikan gambaran seperti apa mengevakuasi ya. Yang pertama mungkin sedikit tidaknya ini ada sedikit kasus video ya. Baik, mari kita lihat tayangan berikut. Sebelumnya perhatikan soundnya atau speakernya ya. Baterainya terlalu besar, itu mengejutkan gitu ya. Kecilkan dulu. Yes. Safety. Yes. Safety. Yes. Accident. No. Tolong. 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 Tolong, Pak, tolong. 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 Pak. Apa ini, Pak? Sudah tahu monitor? Sudah kan? Kecelakaan ini informasi kami, Pak. Korban ada 1 orang jalan kepala dan ada luka di kaki, Pak. Segera muncul, Pak.
Sekalian periksa. Oh, di sini ada apa? Enggak ada, Pak. Ada cuma sakit sama kepala aja. Iya. Tangannya ada masalah ya. Tangannya ada masalah ya. Belum, oh. Apa ya? Belum, Pak. Oh. Oh. Pak, udah ada, Pak. Pak bantu. Oh. Boleh, Pak, boleh, Pak. Oh. Evakuasi monitor. Evakuasi monitor. Evakuasi. Oh. Evakuasi. Oh. Oke, Pak, ditunggu secepatnya, Pak. Makasih. Enggak, Pak.
Oke, baik. Itu sedikit tidaknya ya sampel kasus penerapan di real ya, beberapa ilustrasi di tempat kerja ya, bahwasanya satu kesatuan ya, kerja tim, komunikasi dan koordinasinya terlaksana dengan baik dan benar tentunya ya, dan penuh dengan kehati-hatian dan sepenuh hati tentunya ketika memberikan pertolongan dan mengevakuasi ya, itu kiranya. Itu sedikit video sampel ya, sorry. Ini ada juga teknik evakuasi ya, yang lebih ibaratnya agar adik-adik lebih memahami bagaimana cara. Mungkin di gambar itu kan belum digambar atau ditulisan itu belum ada ilustrasi bayangan yang dipahami oleh adik-adik. Nah, ini salah satu daripada tekniknya ya. Oke, yuk mari kita mulai ya. Wah, kurang dan lebih 9 menit, gak begitu panjang juga. Mari kita tonton dan dipahami tentunya ya. Sedikit tidaknya ini ada gambaran untuk adik-adik ya, ketika mengimplementasikan di kemudian hari atau bermanfaat di lingkungan kita nantinya. Teknik evakuasi korban gawat darurat. Mengangkat korban dengan satu penolong. Pertama, assist swap. Tangan penolong meraih tangan korban, lalu diletakkan di leher penolong. Kaki korban diletakkan di punggung kaki penolong. Kedua, lolos kiri. Ketiga, fireman's carry atau teknik pengangkatan pemadam kebakaran. Raih tangan kiri korban, lalu letakkan di leher penolong. Tangan kanan penolong masukkan di antara kaki korban, lalu pegang pergelangan tangan korban, angkat dan bawa korban keluar. Keempat, piggyback carry. Korban digendong punggung, tangan penolong menopang paha korban. Mengangkat korban dengan dua penolong. Pertama, four-handed shift. Kedua tangan penolong saling berpegangan membentuk segi empat. Kedua, two-handed shift. Salah satu tangan penolong saling berpegangan sebagai tempat duduk korban. Tangan penolong lainnya saling memegang bahu sebagai sandaran korban. Ketiga, assist walk. Korban dibantu oleh dua penolong, di mana masing-masing tangan korban berada di leher penolong.
dan kaki korban berada di atas punggung kaki penolong. Keempat, carry by extremities. Salah satu penolong mengangkat kaki korban, penolong lainnya mengangkat badan korban dengan memegang tangan korban seperti posisi sedekat. Mengangkat korban dengan 3 penolong. Hammock 1. Korban dalam posisi terlentang, 2 penolong berada pada salah satu sisi korban dan 1 penolong berada pada sisi lainnya. Lalu tangan penolong dimasukkan di bawah bagian kaki, bokong, bahu, dan kepala korban. Korban dalam posisi terlentang, semua penolong berada pada satu sisi korban. Tangan penolong dimasukkan di bagian kaki, bokong, bahu, dan kepala korban. Angkat korban dalam posisi mantap, korban dihadapkan pada penolong dengan memperhatikan posisi kepala korban. Teknik menarik korban. Pertama, arm drag. Masing-masing tangan penolong memegang lengan korban, lalu tarik keluar. Teknik ini sangat simpel, namun tidak aman untuk kepala korban. Kedua, shoulder drag. Penolong mengangkat bahu korban ke posisi setengah duduk, lalu tarik bahu korban. Ketiga, fireman drag. Kedua tangan korban diikat lalu dikalungkan di leher penolong, kemudian diseret keluar seperti Spider-Man. Cara ini dilakukan jika korban berada di tempat yang sempit. Keempat, blanket drag. Selimut atau kain panjang diletakkan di bawah punggung korban, lalu korban ditutup dengan selimut tersebut. Ikat ujung kain bagian kaki korban, lalu tarik ujung kain pada bagian kepala.
Ya, baik. Mungkin itu ya, sedikit gambaran teknik-teknik evakuasi yang diberikan ya, menyesuaikan situasi dan kondisi, baik itu dari lingkungan sekitar ketika mengevakuasi, maupun kondisi korban maupun si penolongnya sendiri ya. Oke, dengan pengulangan ya teknik evakuasi yang sekiranya menambah wawasan kita dalam memberikan teknik evakuasi nantinya. Oke, sengaja Ibu berikan 2 ya, gitu. Agar adik-adik dapat memahaminya lebih baik tentunya. Baik, mari kita lihat dengan seksama dan perhatikan ya. Tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima.
Oke, baik, mungkin itu ya terkait dari evakuasi ya gitu. Jadi pada perkuliahan hari ini dari beberapa yang tadi disampaikan ya, kemudian beberapa sampel ya, ilustrasi-ilustrasi yang terlaksana ya, tata laksananya, jenis tekniknya, teknik-teknik daripada evakuasi ya yang dilakukan, baik itu perseorangan maupun beregu ya, dimana sesuatu hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak dari hati nurani tentunya ya gitu. Mungkin itu saja ya pada perkuliahan ini, dimana kita belajar tentang evakuasi ya. Evakuasi merupakan cara memindahkan ya, kiranya seperti itu. Jadi memindahkan dari tempat darurat ke tempat yang lebih aman, atau dari tempat kecelakaan ataupun kasus-kasus lainnya ya, dievakuasi atau dipindahkan ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih memadai tentunya ya. Kemudian evakuasi ini diberikan ya, ada setelah diberikan penolongan, ada juga yang sebelum diberikan pertolongan pertama tentunya atau P3K-nya. Kemudian jenis-jenis daripada tandu ya, ada beragam ya, ada tandu beroda, ada portable, ada roda ya, kemudian ada ortopedik, kemudian ada satu laginya untuk bagian-bagian fraktur ya, tandu-tandu khusus. Kemudian adapun hal tersebut ya dimanfaatkan untuk difungsikan ya dengan berbagai teknik yang dilakukan oleh penolong ya, yang memberikan evakuasi, baik itu satu orang penolong, baik itu dengan dipapa, digendong ya, kemudian diseret ataupun dipanggul ya, ataupun dengan teknik yang beregu ya, baik itu 2, 3, 4 atau dan seterusnya ya, tim penolong ya. Pentingnya komunikasi dan koordinasi pada saat itu juga ya, serta adanya pelaporan atau catatan apa yang sekiranya sudah diberikan, pertolongan apa yang sudah diberikan ketika di awal, hingga dengan diterima oleh tempat pelayanan kesehatan yang lebih memadai ya, atau apa saja recording untuk si korban ini yang telah kita berikan pertolongannya. Nah, kiranya seperti itu untuk evakuasi. Evakuasi ini dapat dilakukan dengan kapan saja ya, oleh siapa saja ya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku tentunya ya, dengan hati nurani juga tentunya ya, karena bencana atau kecelakaan itu sewaktu-waktu dapat terjadi ya. Jadi ini saling berkaitan ya, antara tanggap darurat, triase, evakuasi, kiranya saling bersautan dan berkaitan, serta tindakan-tindakan pertolongan P3K yang diberikan. Nah, ini kiranya kurang dan lebih mungkin ini materi yang penting ya untuk penutup sebenarnya ya, penutup atau pada semester ini ya. Nanti di minggu terakhir ada beberapa pembahasan sedikit tambahan kembali ya, atau mereview kembali, dan ada beberapa informasi tambahan ya, atau keilmuan tambahan tentunya. Sekiranya begitu adik-adik ya, semoga perkuliahan pada minggu ini dapat dipahami dan pelajari kembali ya dengan seksama tentunya, dan bermanfaat untuk adik-adik ya, serta khalayak tentunya. Mungkin itu saja dari Ibu ya. Jika nantinya akan ada yang didiskusikan atau lainnya, insya Allah nanti kita dapat bertatap layar ataupun bertatap muka ya, untuk membahas hal-hal yang sudah pernah disampaikan tentunya ya. Ibu sampaikan
mohon dipelajari kembali ya apa yang sudah didapatkan atau disampaikan ya. Jadi dapat dimanfaatkan nantinya di realisasi tentunya ya pada kehidupan di lingkungan sekitar maupun nantinya di tempat kerja ya. Mungkin itu saja dari Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada cara penyampaian yang kurang berkenan ya di hati adik-adik, serta semoga bisa berjumpa secara langsung tentunya ya. Ibu cukupkan dan terima kasih, sampai jumpa minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore. Terima kasih, sampai jumpa.